Kalau punya duit 3 jutaan, enaknya beli monitor yang kayak apa ya? Halo, saya Jun. Kalau kamu punya uang 1 juta, ya normalnya bisa dapat monitor 24 inci Full HD lah ya. Refresh rate-nya bisa mengikuti budget, ada yang 100, 120, 180, dan sejenisnya. Pokoknya sesuai dengan uang kamu. Kalau duitnya bisa di angka 2 jutaan, masih bisa dapat 27 inci Full HD. Kalau mau ditambah dikit lagi, bisa 27 inci 2K. Tapi gimana kalau uangnya bisa nyentuh angka 3 juta? Apakah cari 27 inci yang 2K refresh rate-nya tinggi, atau cari yang lain? Kalau kamu termasuk orang yang pengen anti mainstream, beli monitor yang nggak sama seperti orang lain, carinya jangan gede-gede, yang 12 inci aja bre. Ini adalah Asus ROG Strix XG129C, monitor unik yang pada prakteknya dia difungsikan bukan selayaknya monitor. Monitor mini ini punya aspek rasio tidak umum yang membuatnya cukup sulit untuk bisa difungsikan sebagai monitor normal. Ukuran layarnya 12,3 inci yang dibuat super ultra widescreen, resolusinya 1920x720 dengan aspek rasio 24:9 yang membuatnya lebih panjang dibandingin monitor ultra wide 34 inci yang punya aspek rasio 21:9. Dia udah touchscreen dan punya 10 point touch. Desain dari depan ya selayaknya monitor, bezel-less 3 sisi. Dari belakang cakep, ada logo ROG dan kickstand-nya, dan ada soket tripod. Connectivity ada 2 USB-C, di mana salah satunya punya power delivery 20 watt dan ada 1 port HDMI. Untuk spek, saya sempat berharap panelnya OLED biar mahal sekalian, tapi ternyata bukan. Dia hanya pakai IPS dengan finishing glossy. Refresh rate-nya 75 Hz yang berarti tidak didesain untuk jadi monitor gaming. Color gamutnya 125% sRGB dan 90% DCI-P3. Fungsi utamanya dibuat sebagai display sistem monitoring lewat AIDA64, di mana dalam paket penjualannya udah disertakan bundling 1 tahun subscription AIDA64 Extreme dengan eksklusif ROG sensor panel untuk real-time hardware stats. Termasuk juga dapat 3 bulan free Adobe Creative Cloud. Jadi singkatnya, speknya bukan gaming, tapi tampilan layarnya dibuat vibrant banget karena gamutnya yang luas. Sekarang kita lihat apa aja sih fungsi monitor kecil ini. Yang pasti touchscreen-nya terasa enak banget, sangat responsif, bisa membaca touch dan klik dengan sangat baik, sekelas tablet mahal kali ya. Dan touchscreen-nya ini berfungsi sebagai control panel yang bisa di-custom menyesuaikan aplikasi apa aja yang sedang terbuka. Pada mode desktop, kamu bisa custom tombol dan fungsi apa yang akan tampil. Di sini saya set untuk sistem brightness, volume, mute, show hide desktop, snipping tools, loop, lock PC, dan vertical scroll. Silakan berkreasi mau dipakai untuk apa lagi. Terus bisa juga untuk kontrol Adobe Premiere Pro, di mana fungsi defaultnya buat saya udah cukup. Tapi kalau mau custom sendiri juga bisa. Spotify tentu saja bisa, kita bisa fast forward, backward, naik turunin volume, mute, dimana untuk mute ini agak aneh karena dia mute-nya pertama adalah untuk seluruh sistem, bukan cuma Spotify. Dan yang bikin aneh lagi adalah tombolnya cuma bisa mute doang, nggak bisa unmute, jadi harus di custom nambah tombol unmute terpisah. Tapi intinya kita bisa bikin fungsi tombol custom untuk Spotify. Terus yang agak unik, ada juga control panel untuk Microsoft Word, walaupun agak nggak guna sih ya, karena kalau ngetik akan lebih cepat pakai shortcut lewat keyboard, tapi dia ada untuk itu. Ada lagi untuk browsing yang kali ini nyaman banget. Kita bisa browse dan nonton YouTube tanpa perlu pakai keyboard. Semua dikontrol pakai touchscreen. Buat yang butuh untuk streaming, ada juga kontrol untuk OBS. Karena saya bukan streamer, jadi saya kurang bisa mengulik lebih lanjut untuk fitur ini. Yang jelas, singkatnya dia punya fungsi yang sangat banyak dan akan bisa menyesuaikan dengan program apa yang sedang jalan di layar utama. Kalau ada yang diminimize, dia akan otomatis berubah kontrolnya menyesuaikan program apa yang jadi aktif saat itu.
Fungsi utama yang lain tentu saja adalah sebagai sistem monitoring. Mau bikin custom pakai AIDA64 bisa, tapi kalau nggak pengen repot bikin sendiri, tinggal download aja dari web resmi monitor ini. Ada AIDA64-nya dan sekaligus tampilan sistem monitoringnya. Tapi gimana kalau mau dipakai sebagai monitor normal, Bang? Bisa lah, cuma layarnya terlalu kecil dan terlalu panjang. Ditambah lagi refresh rate-nya cuma 75 Hz. Jadi gambar bergerak yang tampil nggak akan bisa terlalu bening. Asus ROG Strix XG129C, monitor yang fungsinya bukan seperti monitor. Bisa aja dipakai nge-game, kerja, dan kalau dipakai nonton film juga asik, bisa full screen, nggak ada garis hitam atas bawah, tapi tetap aja fungsi paling asiknya bukan itu. Dia adalah sebuah touchscreen control panel yang bisa dipakai untuk mengontrol banyak hal di PC kita, termasuk bisa juga menampilkan sistem monitoring. Mungkin udah ada yang pernah ngelihat laptop atau pernah ngerasain sendiri pakai laptop Asus ZenBook Pro Duo kalau nggak salah, itu dia monitornya ada dua, yang satu normal, yang satunya kecil kayak gini di bawahnya, bre. Nah, kurang lebih fungsinya akan seperti itu. Saat video ini dibuat, monitor ini belum masuk ke Indonesia, tapi perkiraan harganya akan ada di kisaran 150 sampai 200 US dollar. Dengan nilai rupiah yang lagi asik sekarang, berarti di kisaran 3 sampai 4 jutaan. Dapatnya cuma monitor sekecil ini. Jadi saran saya, yang bisa beli monitor ini adalah kamu yang monitor utamanya udah mahal duluan ya, di kelas-kelas 10 jutaan kali ya. Soalnya bakal aneh kalau monitor utamanya harganya 1 juta tapi yang kecil begini malah harganya sampai 4 juta. Jadi kalau kamu sudah memenuhi syarat, monitor utamanya udah bagus dan duitnya untuk beli monitor yang seperti ini udah ada, tinggal tungguin tanggal mainnya.